You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you empty that well. That's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. 8 kali juara dunia, Marc Marquez, selama bertahun-tahun dikenal sebagai pembalap yang selalu mengandalkan insting. Ketika pembalap lain masih berpikir apakah sebuah tikungan bisa dilewati dengan kecepatan tertentu, Marc seringkali sudah lebih dulu mencobanya. Gaya balap seperti itulah yang membuatnya begitu spesial, tetapi juga membuatnya akrab dengan kecelakaan. Namun kini, Marc Marquez yang kita lihat di MotoGP 2026 bukan lagi sosok yang sama seperti beberapa tahun lalu. Pembalap Ducati itu mulai menunjukkan perubahan cara berpikir yang cukup besar. Ia tidak lagi membiarkan insting mengambil alih sepenuhnya. Sebaliknya, ia justru berusaha mengendalikan insting tersebut agar bisa memahami batas motornya tanpa harus membayar mahal dengan sebuah crash. Perubahan ini menjadi salah satu revolusi terbesar dalam perjalanan kariernya. Marc mengakui bahwa dulu dirinya memang mencari limit dengan cara yang sangat ekstrim. Jika ingin tahu seberapa jauh motor bisa dipaksakan, ia akan terus meningkatkan kecepatan sampai akhirnya terjatuh. Baginya saat itu, jatuh merupakan bagian dari proses belajar. Setelah crash, ia akan mengetahui bahwa itulah batas maksimal motornya. Cara tersebut memang berhasil membawanya meraih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Tetapi di sisi lain, metode itu juga meninggalkan luka yang sangat dalam. Cedera parah yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir menjadi pelajaran yang tidak mungkin dilupakan begitu saja. Tubuhnya sudah tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti saat masih berusia awal 20-an. Karena itulah, sekarang Marc memilih pendekatan yang jauh lebih cerdas. Ia tetap ingin tahu limit motornya, tetapi bukan dengan cara menghantam aspal. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memahami kapan motor mulai kehilangan grip, kapan ban mulai mencapai batasnya, dan kapan dirinya harus berhenti memaksa sebelum semuanya terlambat. Perubahan ini terdengar sederhana, tetapi dalam dunia MotoGP sebenarnya sangat sulit dilakukan. Seorang pembalap yang sudah bertahun-tahun mengandalkan refleks alami harus melawan kebiasaan yang telah melekat di dalam dirinya. Insting Marc selalu mengatakan untuk terus membuka gas sedikit lebih awal atau mengerem sedikit lebih lambat. Namun sekarang pikirannya justru mengatakan sebaliknya. Cukup sampai di sini, jangan melewati batas. Marc bahkan mengibaratkan dirinya sedang berusaha menjinakkan sisi liar yang selama ini membuatnya begitu ditakuti lawan-lawannya. Bukan berarti keberaniannya hilang, ia hanya belajar menggunakan keberanian itu dengan cara yang lebih efektif. Perubahan mental seperti ini biasanya terjadi pada pembalap yang sudah memiliki pengalaman panjang. Mereka mulai memahami bahwa menjadi cepat tidak selalu berarti harus mengambil resiko terbesar. Kadang justru pembalap tercepat adalah mereka yang mampu menyelesaikan balapan tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Hal itulah yang kini sedang dilakukan Marc bersama Ducati. Ia ingin setiap putaran latihan benar-benar dimanfaatkan untuk memahami karakter motor. Jika dulu satu-satunya cara mengetahui batas adalah dengan jatuh, sekarang ia coba merasakannya lewat respons ban, pergerakan motor, hingga feeling yang muncul saat memasuki tikungan. Pendekatan tersebut membuat proses adaptasi menjadi lebih efektif. Resiko cedera pun bisa ditekan, sesuatu yang sangat penting mengingat musim MotoGP berlangsung panjang dengan jadwal balapan yang padat. Kehilangan satu seri saja bisa berdampak besar terhadap peluang memperebutkan gelar juara dunia. Yang menarik, perubahan Marc ini juga menunjukkan bagaimana seorang juara besar mampu terus berkembang. Banyak orang mengira pembalap hebat hanya mengandalkan bakat, padahal kenyataannya mereka juga terus belajar. Bahkan setelah meraih banyak gelar dunia, Marc masih mau mengubah cara balapnya demi menjadi pembalap yang lebih baik. Di usia yang tidak lagi muda untuk ukuran pembalap MotoGP, Marc sadar bahwa dirinya tidak bisa terus mengandalkan kemampuan fisik seperti dulu. Kini pengalaman menjadi senjata utamanya. Ia lebih banyak menggunakan analisis, membaca situasi, dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang dibanding sekedar mengikuti naluri. Perubahan itu juga menjadi kabar yang cukup mengkhawatirkan bagi para rivalnya, sebab selama ini kelemahan terbesar Marc justru berasal dari kebiasaannya mengambil resiko berlebihan. Ketika sisi tersebut mulai berhasil dikendalikan, maka pembalap asal Spanyol itu bisa menjadi jauh lebih sulit dikalahkan. Bayangkan saja, seorang pembalap dengan kecepatan alami luar biasa, kini dipadukan dengan kesabaran dan perhitungan matang. Kombinasi seperti itu tentu membuat lawan harus bekerja lebih keras jika ingin menghentikannya.
Bagi penggemar MotoGP, melihat Marc Marquez berubah memang terasa sedikit aneh. Sosok yang dulu terkenal nekat, kini justru berbicara soal kontrol, kesabaran, dan memahami limit tanpa harus jatuh. Tetapi itulah evolusi seorang juara. Ia tidak menghilangkan identitasnya sebagai pembalap agresif, melainkan menyempurnakannya agar lebih efisien. Pada akhirnya revolusi terbesar Marc Marquez bukan soal teknik menikung atau cara mengerem. Revolusi itu terjadi di dalam pikirannya sendiri. Ia berhasil melawan naluri yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kini targetnya bukan lagi sekedar menjadi pembalap tercepat dalam satu putaran, melainkan menjadi pembalap yang mampu mencapai batas performa motor tanpa harus mencium aspal. Jika perubahan ini benar-benar berhasil diterapkan secara konsisten sepanjang musim, maka para pesaing patut waspada. Sebab Marc Marquez yang mampu mengendalikan instingnya bisa jadi jauh lebih berbahaya dibanding Marc Marquez yang hanya mengandalkan keberanian. Dan itulah yang sedang dibangun Ducati bersama sang juara dunia. Pembalap yang tetap cepat, tetap agresif, tetapi kini jauh lebih cerdas dalam memilih kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Marc Marquez sedang menunjukkan sisi yang berbeda di MotoGP 2026. Jika dulu orang mengenalnya sebagai pembalap yang rela mengambil resiko besar demi mengejar sepersekian detik, kini juara dunia asal Spanyol itu justru memilih melawan nalurinya sendiri. Bagi Marc, insting untuk selalu menyerang memang masih ada, tetapi sekarang ia sadar bahwa tidak semua kesempatan harus diambil dengan cara nekat. Perubahan itu bukan tanpa alasan. Cedera yang sempat dialaminya membuat Marc belajar bahwa menjadi cepat saja tidak cukup. Ia harus lebih pintar membaca situasi. Ada kalanya lebih baik kehilangan satu posisi daripada kehilangan kesempatan tampil di seri berikutnya. Filosofi itulah yang kini mulai ia pegang setiap kali turun ke lintasan. Marc bahkan mengakui bahwa dirinya sering harus berdebat dengan pikirannya sendiri. Instingnya selalu berkata untuk membuka gas lebih cepat, mengerem lebih belakangan, atau mencoba menyalip di tikungan yang nyaris mustahil. Namun sekarang ia berusaha mengendalikan semua itu. Baginya kemenangan tidak hanya ditentukan oleh keberanian, tetapi juga oleh kemampuan mengontrol ego. Menariknya, perubahan gaya balap itu justru membuat performanya kembali meningkat. Setelah sempat tertinggal jauh dalam perebutan klasemen, Marc perlahan mulai memangkas jarak dengan para rivalnya. Ia membuktikan bahwa pengalaman bisa menjadi senjata yang sama berbahayanya dengan keberanian. Di sisi lain, nama Marc Marquez kembali dikaitkan dengan peluang mencetak sejarah baru di MotoGP. Berbagai rekor masih terbuka untuk dipecahkan apabila ia mampu kembali menjadi juara dunia. Namun yang menarik, Marc justru tidak terlalu memikirkan catatan sejarah tersebut. Menurutnya, prioritas utamanya saat ini hanyalah menikmati proses, membawa Ducati tampil kompetitif, dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin di setiap balapan. Rekor, jika memang harus datang, biarlah datang dengan sendirinya. Pernyataan itu memang terdengar sederhana. Bahkan banyak penggemar menganggap Marc kini jauh lebih dewasa dibanding beberapa tahun lalu. Ia tidak lagi terlalu sering berbicara soal gelar ataupun target besar. Sebaliknya, ia lebih fokus pada pekerjaan kecil yang harus diselesaikan setiap akhir pekan balapan. Namun, tidak semua orang langsung percaya dengan ucapan tersebut. Pedro Acosta misalnya hanya tersenyum kecil ketika mendengar Marc mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan sejarah maupun gelar juara dunia. Entahlah, kata Acosta sambil tertawa kepada beberapa awak media. Saya pernah mendengar kalimat seperti itu sebelumnya. Ucapan Acosta bukan tanpa alasan. Musim lalu, Marc juga beberapa kali mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menikmati balapan, tidak mau terlalu memikirkan klasemen, bahkan sempat menyebut peluang juaranya tidak terlalu besar. Kenyataannya, sedikit demi sedikit ia terus naik, menang di saat yang tepat, dan akhirnya menutup musim sebagai juara dunia. Karena pengalaman itulah, Acosta memilih bersikap hati-hati. Kalau Marc bilang dia tidak mengejar gelar, saya tetap tidak akan percaya 100%. Tahun lalu juga begitu. Dia bilang santai, bilang fokus menikmati balapan, tahu-tahu di akhir musim dia angkat trofi juara dunia. Ucap Acosta sambil tersenyum.
Menurut pembalap muda KTM itu, Mark adalah tipe pembalap yang selalu berbahaya ketika mulai merendahkan ekspektasi. Justru saat tidak banyak bicara, performanya seringkali meningkat drastis. Acosta mengaku sudah belajar dari musim sebelumnya dan tidak ingin terkecoh lagi. Meski begitu, Acosta tetap memberikan respek kepada seniornya tersebut. Ia mengakui perubahan cara berpikir Mark merupakan sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah bagi seorang pembalap yang sepanjang kariernya dikenal agresif untuk tiba-tiba menahan diri dan mengalahkan instingnya sendiri. Itu mungkin bagian tersulit. Semua pembalap punya naluri menyerang, tapi Mark sekarang bisa memilih kapan harus menyerang dan kapan harus puas finish dengan poin penting. Itu menunjukkan pengalamannya. Perubahan inilah yang membuat persaingan MotoGP 2026 semakin menarik. Mark memang tidak lagi tampil dengan gaya menang atau jatuh seperti dulu. Kini ia lebih sabar, lebih tenang, tetapi tetap sangat cepat ketika kesempatan datang. Para rival pun sadar bahwa versi baru Marc Marquez justru bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Jika dulu mereka hanya perlu menunggu Marc melakukan kesalahan karena terlalu agresif, sekarang kesalahan seperti itu semakin jarang terlihat. Marc memilih bertarung menggunakan kepala dingin. Entah benar atau tidak, ia memang tidak mengejar sejarah, hanya Mark sendiri yang tahu jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, selama ia masih mengenakan helm bernomor 93 dan berada di atas motor Ducati, tidak ada satupun rival yang berani menganggapnya selesai. Dan mungkin Pedro Acosta mewakili isi hati banyak orang. Mereka mendengar setiap ucapan Mark tentang tidak memikirkan gelar, tidak mengejar rekor, atau hanya ingin menikmati balapan. Namun di dalam hati, mereka tetap berpikir hal yang sama. Percaya saja kalau mau, gumam Acosta sambil tersenyum. Saya sudah melihat film ini tahun lalu, dan akhir ceritanya, Marc Marquez lagi-lagi berdiri di podium sebagai juara dunia. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Marc Marquez kembali menunjukkan sisi yang mungkin jarang disadari oleh banyak orang. Selama bertahun-tahun, pembalap asal Spanyol itu kerap menjadi sosok yang memecah opini penggemar MotoGP. Ada yang menganggapnya sebagai pembalap paling hebat di generasinya, tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit melupakan berbagai kontroversi yang pernah terjadi, terutama yang berkaitan dengan Valentino Rossi. Namun, di balik semua rivalitas itu, Marquez justru memberikan pernyataan yang menunjukkan rasa hormat yang sangat besar kepada Rossi. Baginya, legenda Italia tersebut memiliki sesuatu yang tidak semua pembalap miliki. Dalam sebuah wawancara terbaru yang dikutip Rider Tua, Marc Marquez mengakui bahwa Valentino Rossi mampu meraih kemenangan tanpa harus mengandalkan satu hal yang kini dianggap sangat penting di era MotoGP modern, yaitu data elektronik dan analisis yang sedetail sekarang. Menurut Marquez, Rossi mampu membaca motor, memahami lintasan, dan beradaptasi dengan kondisi balapan menggunakan insting serta bakat alaminya. Itu merupakan kemampuan yang sangat langka. Pengakuan tersebut tentu menarik, apalagi jika mengingat hubungan keduanya yang sempat memburuk sejak insiden musim 2015. Banyak orang mungkin menduga Marquez akan terus menjaga jarak atau bahkan menghindari membahas Rossi. Nyatanya, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez tidak ragu memberikan pujian kepada sosok yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai rival terbesarnya. Ia menilai Rossi adalah salah satu pembalap paling komplit yang pernah dimiliki MotoGP. Mampu menang di berbagai era, dengan karakter motor yang berbeda-beda, bahkan ketika teknologi belum secanggih sekarang. Pernyataan itu menunjukkan satu hal yang sering terlupakan. Sehebat apapun rivalitas di lintasan, para pembalap sebenarnya sangat memahami kualitas lawannya. Mereka tahu siapa yang benar-benar layak disebut legenda. Bagi Marquez, mengakui kehebatan Rossi sama sekali tidak mengurangi pencapaiannya sendiri. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa seorang juara besar tidak takut memberikan kredit kepada pembalap lain ketika memang pantas mendapatkannya. Sikap seperti ini juga membuat banyak orang mulai melihat sisi lain dari Marquez. Di luar trek, ia dikenal jauh lebih santai dibandingkan citra agresif yang sering terlihat saat balapan.
Rekan-rekannya di pedok pun beberapa kali mengatakan bahwa Marquez sebenarnya pribadi yang mudah diajak berbicara dan sangat menghormati lawan. Hal itu pula yang membuat mantan rivalnya Andrea Dovizioso pernah mengaku heran mengapa masih banyak orang yang membenci Marquez hanya karena rivalitas masa lalu. Memang, Dovizioso dan Marquez pernah beberapa kali bertarung sengit memperebutkan kemenangan. Bahkan duel mereka di lintasan menjadi salah satu terbaik dalam sejarah MotoGP modern. Tetapi Dovizioso menilai banyak orang hanya melihat Marquez dari satu sisi saja. Menurut Dovizioso, ketika berada di luar lintasan, Marquez adalah pribadi yang berbeda. Ia bisa menghormati lawan-lawannya, termasuk Valentino Rossi. Pengakuan Marquez tentang kehebatan Rossi menjadi bukti bahwa ia mampu memisahkan rivalitas dengan rasa hormat kepada seorang legenda. Sikap seperti itu menurut Dovizioso seringkali luput dari perhatian para penggemar yang masih terjebak dalam perseteruan masa lalu. Memang tidak semua orang akan langsung mengubah pandangannya terhadap Marquez. Luka akibat rivalitas 2015 masih membekas bagi sebagian besar pendukung Rossi. Perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah mungkin tidak akan pernah selesai. Namun setidaknya, ucapan Marquez kali ini memberikan pesan bahwa dirinya tidak pernah menghapus jasa Rossi dalam sejarah MotoGP. Bahkan, jika melihat perjalanan karirnya sendiri, Marquez tumbuh ketika Rossi masih menjadi ikon olahraga ini. Ia menyaksikan bagaimana The Doctor mampu memikat jutaan penggemar di seluruh dunia, membawa MotoGP menjadi olahraga yang dikenal lintas generasi dan tetap kompetitif meski usianya terus bertambah. Karena itulah, Marquez menganggap Rossi pantas mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya. Menurutnya, memenangkan balapan pada era ketika teknologi belum semaju sekarang membutuhkan kemampuan membaca motor yang luar biasa. Pembalap harus benar-benar memahami karakter ban, perubahan grip lintasan, hingga perilaku motor tanpa bantuan data yang melimpah seperti saat ini. Ucapan itu juga memperlihatkan bahwa Marquez tidak memiliki masalah untuk mengakui kehebatan orang lain. Seorang juara dunia 8 kali tidak merasa gengsinya turun hanya karena memuji rival lamanya. Justru sikap itulah yang membuat banyak orang mulai melihat kedewasaan Marquez setelah melewati berbagai fase sulit dalam karirnya, mulai dari cedera lama hingga perjuangan untuk kembali ke level tertinggi. Kini, ketika karirnya kembali bersinar bersama Ducati, Marquez terlihat jauh lebih tenang dalam memberikan komentar. Ia tidak lagi terpancing membahas konflik lama, melainkan lebih sering berbicara tentang rasa hormat kepada lawan, perkembangan MotoGP, dan pentingnya menghargai sejarah olahraga yang telah membesarkan namanya. Pada akhirnya, rivalitas memang akan selalu menjadi bagian dari dunia balap. Rossi dan Marquez mungkin akan terus dibandingkan oleh para penggemar selama bertahun-tahun. Akan selalu ada kubu yang membela Rossi dan ada pula yang mengagumi Marquez. Namun, ketika salah satu tokoh utama dalam rivalitas itu sendiri mampu mengakui kebesaran lawannya, mungkin sudah saatnya para penggemar juga mulai melihat semuanya dengan sudut pandang yang lebih luas. Menghormati Valentino Rossi tidak membuat Marquez menjadi lebih kecil. Sebaliknya, pengakuan itu justru memperlihatkan bahwa seorang juara sejati tahu bagaimana menghargai legenda yang telah lebih dulu mengukir sejarah. Dan mungkin disitulah letak kebesaran Marquez yang sesungguhnya, bukan hanya saat menyalip lawan di tikungan terakhir, tetapi juga ketika ia berani mengakui bahwa Valentino Rossi adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah dimiliki MotoGP. And like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all